Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk teman-teman kalian. Perkenalkan, nama saya Sultan Ali Dermawan, mahasiswa tingkat 2 Teknik Implementasi Kilang dari PMK Migas. Ini akan menjelaskan tentang paket switching dari mata kuliah Komunikasi Data dengan dosen Pak Wasis. Langsung aja ke pengertiannya. Sini paket switching itu memiliki pengertian yang merupakan metode komunikasi jaringan digital yang ditransmisikan kelompok semua data terlepas dari konten, struktur, atau menjadi blok-blok berukuran yang sesuai yang disebut paket fitur-fitur switching, paket pengiriman variabel bitrate, data stream urutan paket melalui jaringan bersama. Jadi jika melintasi adapter jaringan, switch atau router dan lainnya, jaringan yang lainnya itu akan antri mengakibatkan keterlambatan variabel clock yang tergantung pada beban lalu lintas dalam jaringan. Nah, karakteristik paket switching itu seperti ini kira-kira: informasi atau pesan dibagi menjadi paket-paket berukuran kecil, itu dari 1500 byte, dan kemudian ditransmisikan paket demi paket. Setiap paket terdiri dari pilot, yaitu data informasi yang akan dikirimkan, dan header. Header itu berisi informasi tentang, yang pertama itu ada source atau tender address. Kedua itu ada destination atau recipients atau tempat tujuan. Terus itu ada paket size yang ketiga. Yang keempat itu ada sequence number. Yang kelima itu ada error sequence information. Masing-masing paket akan dikirimkan ke jaringan secara independen, tidak tergantung pada rute paket sebelum atau sesudahnya. Jadi paket yang berada pada berbeda dari pesan yang sama dapat melalui rute yang berbeda. Istilah untuk karakteristik ini disebut connectionless. Jadi mengapa menggunakan paket switching dibandingkan circuit switching? Nah, alasan pertama itu pada waktu koneksi data, sebagian besar waktu user atau host berada pada status idle sehingga tidak efisien menggunakan circuit switching. Jadi lebih diperuntukkan untuk paket switching. Jadi paket switching pada circuit switching, koneksi data dilakukan dalam data yang sama antara dua simpul yang terhubung. Pada paket switching, thread data antara simpul-simpul dengan simpul yang lain tidak harus sama. Nah, yang ketiga itu ada efisiensi pemakaian jalur lebih besar jika menggunakan paket switching, karena paket dilewatkan sendiri-sendiri melalui rute pada jalur yang kosong tanpa mengganggu giliran pada jalur yang sama. Yang keempat itu ada pada circuit switching itu jika jalurnya penuh, data berikutnya itu di blocking. Tapi kalau pada paket switching, data berikutnya itu antri, tidak di block seperti circuit switching. Itu alasan kenapa kita lebih menggunakan paket switching. Nah, itu alasannya. Sekarang kelebihan dan kekurangan dari paket switching. Yang pertama itu efisiensi utilitas jaringannya tinggi. Jaringan dapat digunakan bersama, jadi dapat digunakan secara bersamaan jaringannya. Yang kedua itu dapat mengakomodasi penggunaan multiple data rate untuk jenis aplikasi yang berbeda-beda. Setiap aplikasi akan terhubung ke jaringan dengan data rate yang sesuai kebutuhannya. Yang ketiga itu tidak terjadi blocking. Jadi seperti alasan kenapa kita menggunakan paket switching dibandingkan circuit switching itu karena dia tidak terjadi blocking jika beban jaringan tetapi waktu pengiriman menjadi lama. Yang keempat itu ada mekanisme prioritas pengiriman dapat diberlakukan paket yang dianggap penting seperti paket real time. Yang kelima itu ada reliabilitas tinggi. Jika suatu rute terputus maka rute lain dapat digunakan karena dia dapat menggunakan rute secara multi. Jadi kekurangannya itu satu, tidak memberikan garansi quality of service, delay antrian itu digital loss paket. Jadi tidak ada memberikan garansi quality of service di sini. Terus ada teknik-teknik pada paket switching. Yang pertama itu ada virtual circuit atau connection oriented. Pada dasarnya adalah suatu hubungan secara logik yang dibentuk menyambung dua stasiun. Dilabelkan dengan nomor sirkuit maya dan nomor urut paket dikirimkan datang secara berurutan. Nah, ini tekniknya. Jadi yang pertama, jadi jaringan dapat menyediakan sequencing dan control error pada teknik ini. Terus paket diteruskan lebih cepat atau tidak perlu membuat keputusan rutin. Yang ketiga itu kurang reliable atau hilangnya sebuah node penyebab hilangnya seluruh sirkuit yang melaluinya. Yang kedua itu ada datagram atau connectionless seperti yang karakteristiknya tadi. Dalam bentuk datagram, setiap paket itu dikirimkan secara independen. Setiap paket diberi label atau alamat tujuan. Berbeda dengan sirkuit maya, datagram memungkinkan
dikirimkan, paket yang diterima itu berbeda urutan dengan urutan saat paket tersebut dikirim. Itu dia tidak memerlukan physical setup, lebih baik jika paketnya sedikit. Dan yang kedua itu lebih fleksibel, routing dapat digunakan untuk menghindari tabrakan jaringan. Nah, kira-kira itu sedikit tentang paket switching. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kekurangan. Sampai jumpa di next video tentang komunikasi data. Terima kasih.